Ini masuk sekitar konsistensinya 10%, masuk ke sini. Ini washing efisiensinya itu E-nya itu sekitar 3 sampai 4,5 ya untuk single diffuser. Tapi kalau misalkan double, diffusernya double itu 6 sampai 8. Nah, berikutnya itu adalah pressure diffuser. Nah, ini itu ada pulp masuk dari atas, terus dia itu turun ya, turun ke lewat sini ya, lewat samping, terus dicuci di bagian ini. Nah, dicuci, terus naik lagi ya, seperti itu. Oh keliru. Liquidnya masuk dari sini. Liquidnya masuk dari samping sini, terus pulpnya dari sini, terus langsung dicuci di sini ya. Jadi kayak diencerin ya di diffusernya ya. Terus ini? Ada screen di bagian ini. Terus liquidnya itu masuk ke sini yang di extractionnya masuk ke sini. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya itu gak langsung dicuci ya. Misalkan yang ini kan diserap dulu terus dicucinya di bagian sininya. Ini juga ya, dia diserap dulu ya drum washer ini. Nah, di sini itu langsung dicuci ya. Langsung dicuci terus naik sampai bawahnya. Bawahnya juga ini dicuci juga. Diencerkan ya diffusernya. Nah, ini faktornya efisiensinya ya bisa sampai E faktor 4 sampai 5,5. Pulp yang masuk itu sekitar 10% ya konsistensinya. Yang keluar juga 10%. Nah, ini sama. Kemudian ada roll press. Ini bukan bagian dari tadi ya diffuser ya. Tapi ini press ya, menggunakan press. Ini ada pulp masuk di sini, terus di pressing, terus keluar. Ini juga pulp in masuk ke sini, dia diserap, terus di press, keluar filtratnya ya. Ini ada wash liquornya di sini. Nah, untuk wash press ini faktornya itu sekitar 1 ya. Jadi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu tinggi ya untuk efisiensinya. Terus yang terakhir, nah ini digester washing. Ini maksudnya setelah dilakukan cooking ya, jadi digesternya itu berfungsi sebagai washing juga. Jadi digester mungkin langsung ditiriskan, terus langsung di washing di tempat digester tersebut. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terus ada challenge ya. Kemarin kita sudah mengerjakan berapa banyak black liquor yang dihasilkan, white liquor yang diperoleh, white liquor yang diperlukan untuk mendapatkan 200% ini pulp ya, 200% pulp. Kalau misalkan 40% ini 40% yield ya dari proses pulpingnya. Nah, kita juga yang belum, berarti kita belum membuat ini berapa sih kapasitas atau volume dari digester yang diperlukan. Jadi itu challenge-nya berapa volume dari digester yang diperlukan. Kemarin kita sudah mempelajari untuk
craft pulping itu sekitar 20 menit ya kalau nggak salah ya. Jadi residence time-nya itu sekitar 20 menit. Nah kalau misalkan 20 kapasitasnya itu 200.000 ton per tahun, berarti 20 menit itu kira-kira berapa ton. Nah, kalau misalkan ternyata digesternya itu kebesaran ya, nggak masuk akal untuk dibangun, berarti bisa dibuat 2 atau 3 digester. Kemudian setelah digester, berarti kan kita melakukan washing ya. Nah, kita bisa memilih salah satu alat dari washing ini, terus kita bisa peroleh kira-kira E-nya dari tiap alat ini berapa, maka kita bisa menghitung apa namanya, berapa kebutuhan WL ya, air yang diperlukan untuk washing itu sekitar berapa. Kalau misalkan airnya kita anggap air bersih ya, masuknya di E-nya. Nah, dari sini kalau misalkan kita kan sudah tahu L-nya berapa dari digester tersebut, terus C-in itu sekitar berapa kita sudah ketahui dari black liquornya, terus CF, CWL kita ketahui ya. C out ini kita misalkan ini ya, apa namanya, diinginkan, yang kita inginkan itu berapa. Terus CF ini kita juga yang kita inginkan. Terus L out ini dari neraca masanya ya. Ini juga bisa dihitung juga dari neraca massa. Nah, E-nya ini kita ketahui, kita bisa dapatkan WL-nya ini. Nah, ada juga beberapa yang alat yang dia kan ada kapasitasnya ya dari setiap alat tersebut. Oke, itu mungkin challenge untuk hari ini yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mungkin Pak Ablen. Ya silakan. Saya mau bertanya Pak, ini kan proses washing ini setelah proses digester ya Pak. Apakah kan kemarin yang saya tahu itu setelah proses digesternya ada pemisahan antara black liquor sama peppernya juga. Nah, apakah sebelum dicuci itu terjadi proses pemisahan terlebih dahulu, apa ya pencucian ini termasuk pemisahannya tersebut kayak gitu? Iya, pencuciannya itu termasuk dalam ini proses pemisahan tadi. Oh iya, terima kasih Pak. Tetapi prosesnya bisa jadi diencerin dulu ya. Jadi kan kalau yang keluar dari digester bisa jadi tadi kan kental ya. Kental, sedangkan kalau kental bisa apa ya, tadi kan mempengaruhi ini juga ya, kapasitas dan lain-lain, atau mempengaruhi efisiensi dari pencuciannya. Bisa jadi diencerin lebih dahulu sampai sekitar 10% atau 12%, tergantung dari alat yang tadi yang masuknya, kapasitas atau spesifikasi dari masing-masing alat pencuci. Terus pencucian ini juga tidak terbatas kepada setelah dari digester ya, tetapi tadi juga pencucian untuk bleaching ya, setelah di bleaching itu juga mengalami proses pencucian untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Menindaklanjuti challenge yang ini sih Pak. Berarti kapasitasnya itu sama seperti yang kemarin ya Pak, 200.000 ton, iya. Ya Pak. Iya. Jadi perhitungan kalian yang sebelum-sebelumnya itu
apa ya, kita akan pakai terus ya, nilai-nilainya itu kita akan pakai terus sampai nanti selesai kuliah ini. Jadi jangan sampai hilang ya. Jadi tadi yang pertama itu menghitung kapasitas, bukan kapasitas, menghitung ini ya, ukuran dari reaktornya atau digesternya. Kan kalau dia punya reaksi, kita mengukur kapasitas dari reaktor itu kan dari resident time ya. Dari resident time terus bisa dapat ini ukuran dari reaktornya. Kalau di TRK kan resident time-nya kita hitung ya dari persamaan reaksi ya, entah itu misalkan persamaan orde 1, orde 2 gitu, atau reaksi fermentasi. Tapi di sini karena sudah diketahui resident time-nya yaitu sekitar 20 menit ya. Nah, jadi langsung dihitung di sananya 20 menit itu. Nah, kalian bisa cari juga densitas dari white liquor itu berapa, densitas dari kayu itu berapa. Karena di sini white liquor dan kayu itu dia tidak melarut ya, tapi bercampur seperti biasa di awalnya. Jadi bisa dianggap volumenya itu V1 plus V2 sama dengan V total ya. Kan kalau misalkan kita campurannya itu melarut kan V1 harus ada ini ya, apa namanya, aktivitas ya. V1 plus V, V2 sama dengan V total ya. Bukan, V parsial ya, harus ada X1 V parsial 1 plus X2 V parsial 2 sama dengan V total ya. Nah, ini dianggap campuran biasa ya antara kayu atau chipnya dengan, kan tidak bercampur, tidak bercampur tapi tidak terjadi pelarutan. Nah, di V totalnya bisa dihitung dari V kayu ditambah dengan V black liquor. V-nya dari mana? V-nya dari densitas dikalikan dengan flow rate ya. Benar nggak? Densitas kali flow rate, apa flow rate dibagi densitasnya? Mass flow ya. Jadi ada banyak ini ya pelajaran di awal-awal yang terpakai nanti, terutama di desain pabriknya ya. Ini anggaplah sebagai latihan ya, latihan awal. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk challenge-nya nggak perlu dikumpulin ya, cukup kalian hitung sendiri. Tapi worth it insya Allah. Ya siapa tahu nanti keluar di UTS atau di UAS atau di quiz. Oh ya. Ini saya selalu deg-degan nih kalau mau ngajar C berapa nih? C2 ya? C3 Pak. C3 ya. C3 Pak. Iya, soalnya anaknya katanya pinter-pinter nih. Jadi saya harus prepare, persiapan saja tidak cukup ini. Harus ekstra belajar. Paling izin bertanya Pak. Iya. Berarti untuk stage yang digunakan tuh nantinya terserah kita ya Pak ya? Stage yang digunakan maksudnya? Dalam penelitian ini. Kan tadi ada beberapa stage kalau mau ini misalkan optimal itu. Apakah stage-nya harus berdasarkan? Terserah kalian. Nanti pun pas waktu PDP pun pemilihan stage, jumlah stage juga ditentukan oleh kalian sendiri. Biasanya banyak yang keliru ya berdasarkan pengalaman itu. Kadang-kadang gini, dia itu menghitung reaktornya terus dapat volume ya, tapi tidak melihat volumenya itu sesuai atau masuk akal apa enggak untuk kalau dibangun. Misalkan terlalu besar ya, terus dia jadiin
ya udah volumenya sekitar segini, nggak dipecah jadi 2 atau 3 reaktor bisa kayak gitu. Atau ada juga yang mungkin nggak pakai pakai plug flow, ternyata eh, volume yang diperoleh itu kecil misalkan, karena mungkin persamaan yang dipakai itu terlalu ideal sehingga volumenya itu misalkan cuman sebesar toples misalkan. Jadi dipertimbangkan juga apa ya, masuk akal atau enggak ya nanti ketika kalian menggunakan berapa stage untuk alat-alat yang dipakainya. Kalau di salah satu pabrik kertas, bentar, saya belum absen nih ternyata. Saya absen dulu nih. Lupa belum absen. Ini nanti kan kita pertemuannya ini ya apa telat 1 ya. Jadi nanti mungkin mengorbankan yang kuis, kalau misalkan di silabusnya itu ada kuisnya itu dikerjakan di rumah ya. Atau kalau misalkan nggak ada kuis, kita nanti bakalan mengorbankan yang UTS-nya ya. Biasanya UTS tidak wajib diadakan ya. Atau seperti apa kalau sebelum-sebelumnya atau kuliah lainnya aturannya? Biasanya diserahkan ke dosen pengampu masing-masing, Pak. Oh, untuk UTS ya. Kalau UAS baru wajib ya ada ya. Iya, untuk metodenya itu biasanya yang diserahkan, Pak. Misalkan ada presentasi atau tugas besar atau seperti apa kayak gitu. Oh, iya ya. Tapi saat UTS itu boleh ada kuliah nggak? Setahu saya sih ini sih, Pak, diadakan UTS ketika sudah memenuhi pertemuan yang disyaratkan. Jadi kayak Oh, gitu. Berarti boleh ada kuliah ya berarti ya, kalau misalkan pas waktu UTS ternyata minggu itu belum memenuhi pertemuan, apa syarat pertemuannya belum memenuhi kayak gitu. biasanya penggantinya dilaksanakan sebelum UTS sih, Pak. Tapi Oh, gitu. kalau memang terlalu mepet, kadang biasanya juga ambil waktu malam hari seperti itu, Pak. Sering lupa absen saya ini. Oke, itu. Tadi salah satunya kalau misalkan eh, dari Eko Wahyudi nih, bentar. Untuk melihat absen sudah berapa menit join di mana ya Pak? Wah, saya nggak tahu ya. Ini linknya ini buat dosen, soalnya saya nggak tahu kalau yang link mahasiswa itu udah berapa menit ya. Tapi kalau biasanya yang keluar masuk itu tetap ini tetap kehitung jumlah totalnya berapa, itu tetap kehitung. Tapi biasanya juga ada catatannya kalau misalkan dia keluar masuk, misalkan ada 5 kali atau 7 kali atau 8 kali, tetapi jumlah dia ada di sana itu kehitung jumlah dia masuknya itu nggak kehapus ya, nggak kehapus, asalkan pakai akun yang tetap ya. Akunnya itu pakai akun email UISI yang sama ya. Misalkan pertama itu masuk 15 menit, terus kedua itu 20 menit. Nah, itu kehitungnya jadi 35, jadi langsung ke total. Seperti itu. Saya nggak tahu nih kalau yang mahasiswa linknya di sebelah mana. Oh, tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, ini di satu pabrik itu dilution factor ya. Dilution faktornya itu 1,8 sampai 2,5 meter pangkat 3 air dry ya, tapi bukan oven dry, jadi air dry ton. Terus yang paling paling tinggi itu untuk semua ini ya, termasuk pencucian di bleaching ya, dan semuanya itu 15 meter pangkat 3 air dry per ton. Kapasitas ininya, dilution faktornya. Dilution faktor tadi kita udah bahas di mana nih? Di sini dilution faktor ini. WL per W out, L out per P. Nah, kalau yang ini, yang Bell itu dilution faktornya sekitar 1 sampai 2. 1 sampai 2 meter pangkat 3 oven dry. Tapi oven dry. Oke, ada pertanyaan lagi?
Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya silakan. Ini Nino ya. Saya Nino, Pak. Iya Nino. Yang di vertical drum tadi itu untuk pengkondisian vakumnya apa? Hanya menggunakan gravitasi saja, Pak? Atau mungkin di industri sebenarnya itu ada yang pakai pompa vakum seperti itu? Kalau yang konvensional drum ini pakai gravitasi, nggak pakai pompa vakum ya. Karena sebenarnya ini kan cair ya. Sebenarnya dengan pompa vakum itu biasanya nggak harus vakum ya, pompa vakum yang bisa pakai pompa sentrifugal juga bisa karena ini kan cair. Jadi ini itu secara otomatis kalau misalkan filternya itu keluar akan terjadi vakum di sini. Nah, kenapa menggunakan yang tadi yang gravitasi itu karena nanti bakalan menghemat menghemat biaya dari sisi energi juga dari sisi investasi alat ya. Terima kasih Pak Alim. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih pada teman-teman. Sampai jumpa nanti di Dalto ya. Ini saya tambah deg-degan lagi nih. Soalnya nanti lebih sulit lagi buat saya. Oke. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.